Pengurus BEM yang pertama ini adalah seorang kepala divisi minat dan kreativitas. Dia ini tipikal orang yang keras. Pengetahuannya tentang olahraga, terutama futsal, perlu kita acungi 2 jempol. Acungi jempol, yeay! Dan yang nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita lupakan adalah dia ini pelopornya dari Buto Club dan pimpinan dari BCB alias Buto Club BEM FT. Sedih, ini dia yang bikin pemborosan. Dicatat ya, ingat-ingat, pemborosan. Jadi sebaiknya jangan boros. Saran kita saat ini, itu konkret aja sih, sembunyikan makanan kalian yang kalian bawa di tempat paling aman, atau lebih baiknya lagi dikasihin kita aja. Hehehe, terjamin 100% bakalan aman terkendali. Betul. Aprianto Singgih Nugroho, Kepala Divisi Kewirausahaan. Singgih itu punya skill yang baik dalam berorganisasi sih sebenarnya, dalam perkuliahan juga. Sayang karena alasan tertentu dia kurang aktif di BEM. Tapi salut untuk dedikasinya di jurusan KMTK khususnya. Kimia. Teruskan perjuanganmu ya kawan. Mas Rohim itu dia Kepala Departemen di Kebijakan Publik, juga sekaligus Kepala Divisi Kajian Strategi atau Kastrat. Mas Rohim, asing sih pas pertama kali masuk BEM, siapa Mas Rohim gitu. Teknik arsitek yang mana gitu kan. Perasaan nggak ada yang masuk arsitek. Ternyata pas udah kenal, wah ini dia Mas Rohim, tinggi, putih, kurus, jalan kacamata. It's just physically tapi kalau buat sifatnya, honestly aku nggak terlalu kenal Mas Rohim, bener-bener kenal sih, bener-bener deket, bener-bener tahu sifatnya. Tapi so far selama di BEM aku mikir Mas Rohim itu yang pertama ya, dia orang yang sangat amat murah senyum. Itu benar-benar bagiku wow. Mas Rohim juga orangnya baik banget. Dia selalu menyempatkan diri benar-benar ke BEM dengan kesibukannya yang banyak. Dia juga ya cukup bertanggung jawab. Dan gimana ya kalau mau ngomong Mas Rohim, aku juga belum terlalu dekat banget sih. Cuman ya lihat Mas Rohim aja, hai Mas, say hi gitu. Karena kan dia jarang di BEM juga. Terus apa ya? Speechless jadinya, susah. Tapi Mas Rohim itu baik, murah senyum, smiley. Terus paling yang aku kecewain dari seorang Mas Rohim, kurang aktifnya di BEM, kurang munculnya di BEM itu. Tapi itu aja sih sebenarnya. Kalau Mas Rohim sering di BEM, kita sering ngobrol gitu mah asik, bawa enjoy. Jadi ya lebih dekat lagi, getting closer ya. Terus tapi aku salut sama Mas Rohim dengan segala kesibukannya di jurusannya. Dia pas di desa binaan itu masih nyembatin ikut. Terus dia juga akan ikut rekreasi nanti akhir kepengurusan. Itu aku seneng banget. Soalnya sebenarnya sih pengen lebih dekat sama misionaris BEM yang lain semuanya, nggak cuma itu aja. Tapi mungkin karena kesibukannya masing-masing beda, jadi ya apa mau dikata, nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa. Yang penting aku udah
udah merasa bangga banget bisa kenal seorang Mas Rohim. Orangnya smart, murah senyum, humble. Yang pastinya aku senang. Semoga Mas Rohim nggak pernah ngelupain aku, Maharani, dan terima kasih buat semuanya, segalanya yang pernah Mas Rohim lakukan. Mas Harjo Dwi Saputro, Sekretaris Divisi Minat dan Kreativitas. Sebenarnya banyak banget hal yang pengen diungkapin kalau menyangkut tentang kakak kita yang satu ini. Orangnya humoris dan kreatif banget. Banyak kata yang kita dapat dari dia, dari telo, betuk, tem, sampai yang terakhir nih, gorok. Gorok kupet, gorok kupet. Dan kata-katanya itu loh, mungkin bisa jadi trending topik di fakultas teknik. Masa? Mungkin pesannya buat Pak Wagub kita yang baru ini, Wagub loh, tetap jadi diri sendiri, tetap rendah hati, tetap jadi jodoh yang kita kenal, tetap pokeran sama kita, tetap gorok kita, dan lebih tegas lagi ya Mas. Ayo Mas, main layangan. Selanjutnya Mas Hartanto. Mas Hartanto itu kepala departemen dari internal dan eksternal, sekaligus juga kepala divisi dari internal. Mas Hartanto itu orangnya simple, namanya juga simple. Terus orangnya itu sok cool banget. Dia pengen kelihatan cool di mana-mana. Paling cool lah pokoknya, paling alay juga. Terus dia itu orangnya baik sebenarnya, baik banget, baik banget. Cuman ya itu nggak sukanya dia tuh rada alay karena dia tuh pengen dilihat cool sama siapa aja. Terus lagi buat Mas Hartanto itu orangnya suka gampangin tanggung jawabnya dia. Mungkin dia gampanginnya karena sibuk jadi manajer kali ya. Oh iya, dia kan manajer kita nih, para peri-peri yang ada di BEM. Makanya meskipun Mas Hartanto tuh sibuk jadi manajer atau jadi pengusaha, Mas Hartanto pengusaha kan, tapi jangan lupa sama tanggung jawabnya, harus bertanggung jawab sama apa yang udah ditugasin ya. Itu aja sih. Udah Mas. Yunita Ramayanti, biasa dipanggil Nita ya. Yunita Ramayanti itu di BEM sebagai bendahara umum 1 barengan sama Mbak Mus. Orangnya baik, terus kerjanya juga bagus. Terus apa lagi ya? Pokoknya semangat banget lah kalau mesti mau nyairin duit, dia paling semangat lah, sama Mbak Mus juga. Terus apa lagi ya, orangnya suka membantu. Kalau teman-teman yang lain dari departemen atau divisi lain butuh bantuan, dia siap membantu kapanpun. Terus apa lagi ya, oh ya, Nita itu orangnya kemudian jadi moodnya tuh gampang berubah-ubah, tapi nggak apa-apa deng. Saran buat Nita, lebih dikontrol emosinya, terus lebih udah deng, lebih dikontrol emosinya sama jangan galak-galak ya Nita. Selanjutnya yaitu Mbak Muslimah. Mbak Muslimah itu orang yang lucu, baik, pinter, dan to the point. Dan satu hal yang pasti dari Mbak Muslimah, dia orang yang sangat tidak terduga. Itu aja sih teman-teman, kalau menurut aku. Rani Prahmawati, Sekretaris
sekretaris divisi eksternal. Rani ini orang yang paling ngayalan di BEM. Kalau maunya dia kayak gini, ya udah harus kayak gini juga. Rani itu orangnya penakut juga. Sampai-sampai anak-anak itu pada hafal kalau Rani mau ke kamar mandi harus ditemenin. Padahal kan kamar mandi nggak ada apa-apanya. Benerin Ran. Tapi bagusnya Rani itu dia selalu milih solusi yang simple. Dia nggak pernah mau mikir yang ribet-ribet. Rani itu orangnya cuek. Katanya Rani sih, cuek itu kebutuhan. Iya nggak? Betul. Good job buat kamu Ran. Kerjamu di BEM udah bagus. Lanjutkan perjuanganmu. Oke kawan? Oke. Halo untuk Maharani. Dia itu orang yang mempunyai keinginan yang tinggi dan selalu berusaha untuk mencapai keinginannya. Dia suka banget untuk mengkritik orang, dan dia juga itu orang yang sensitif banget, mudah terpancing dengan emosinya, tapi dia juga tahu cara untuk membahagiakan orang lain. Yang saya suka dia itu juga friendly, walaupun ya gimana ya, ya pokoknya itulah. Eh, tapi untuk akhir-akhir ini saya lihat dia lebih suka penyendiri daripada kumpul sama teman-temannya. Ya mungkin atau itu hanya perasaan saya ya. Berhubung dia ulang tahun kemarin, saya kan belum mengucapkan ulang tahun, jadi saya ucapkan happy birthday Maharani. Semoga untuk kedepannya dia juga lebih baik dan jadilah dirimu sendiri dan jadilah orang yang berguna untuk orang lain. Di BEM selama ini dia itu juga cukup baik dan eh, dia juga perhatian terhadap teman-teman di sekitarnya, dan semoga juga untuk kedepannya akan tetap selalu baik dan istiqomah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terima kasih. Kepala Departemen Penalaran dan Intelektual sekaligus Kepala Divisi PKM dan Ristek, Mas Yoko Susanto. Mas Yoko itu orangnya simpel, sukanya nyeleneh, dan kadang kalau ngomong itu seenaknya sendiri. Mas Yoko itu sebenarnya orangnya yang bisa serius, bijaksana, dan bisa jadi pemimpin yang baik. Tapi kata-katanya itu harus dikurangin mas, jangan seenaknya sendiri kalau ngomong. Terus Mas Yoko ini kalau udah ceramah soal cinta-cinta, banyak banget ceramahnya, panjang lebar. Tadi ya mas ya, dikurangin bicaranya tentang hal-hal yang kurang sopan. Soalnya kita yang dengerin ini jadi agak gimana gitu. Kan kalau orang yang baru ketemu sama kamu tapi kamu udah ngomong kayak gitu kan nanti dijudge jelek mas. Pokoknya harus dihilangin, harus dikurangin kata-katanya itu. Yang selanjutnya ada Nur Saadah. Dia sekretaris divisi dari kewirausahaan. Mungkin kita ngelihatnya dia kurang aktif di BEM ya akhir-akhir ini. Bukan mungkin lagi, tapi emang dia kurang aktif di BEM. Sebenarnya kerjanya dia bagus kalau dia mau niat, tapi mungkin dia ngerasa nggak ada temen aja di BEM. Padahal kita mah sebenarnya juga biasa aja sama si Nur. Tapi ya udahlah, mungkin itu pilihan hidup dia, atau mungkin dia lelah di BEM, kita juga nggak tahu. Hanya dia dan Allah saja yang tahu kenapa dia menghindar dari BEM. Terus apalagi ya, udah itu aja ya buat Nur. Oke. Untuk Yogi, ada beberapa hal yang menarik yang aku ingat
Dia itu suka banget berantem sama yang namanya Priyas Munarsyah. Hei, kalau dia lihat setiap mereka ketemu atau dalam kegiatan, mereka pasti berantem. Entah adu argumen atau mau saling tonjok-tonjokan. Contoh aja waktu acara FEMA kemarin. Hehehe. Ya, dia itu memang sedikit emosional. Tipikal orang yang suka berpikir daripada dalam kegiatan langsung di lapangan. Sedikit egois, tapi dia juga ketika dalam masalah cepat frustasi. Tapi dia orangnya baik dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dan semoga untuk kedepannya dia bisa lebih baik dan berguna untuk orang lain. Dan untuk di BEM selama ini, saya cuma melihat kontribusinya di awal aja ada, tapi mungkin karena kesibukan masing-masing ya. Mungkin itu aja lah. Saya juga tidak ada banyak bicara dan hanya bisa berkomen. Ya, semoga untuk kedepannya lebih baik dan tetap maju terus pantang mundur. Thank you. Wah, ini dia. Mas Benny si sapinya Dora. bukan Mas Benny itu sekretaris umum 1 di BMFT 2013. Wow. Mas Benny itu kakak tingkat teknik mesin, ya kan. First sight, Mas Benny itu orangnya pendiam, diam, ya kan. Speechless kalau mau ngomong sama Mas Benny itu mau ngomong apa, krik ya kan, mau lebih deket juga bingung. Nah, terus tapi lama kelamaan karena Mas Benny is alive. enggak Mas Benny koplak. Mas Benny itu murah senyum, baik hati, terus ya kadang-kadang ya gitu sih. Mas Benny itu orang menyenangkan, jujur saya seneng banget sama Mas Benny. Maksudnya bukan senang ya, maksudnya berteman dengan Mas Benny itu kayak nggak mandang you are my junior, I'm your senior gitu, nggak memandang itu. Jadi aku ya enak aja sih kalau temenan sama Mas Benny. Jeleknya Mas Benny duduk alay. Jeleknya Mas Benny itu apa ya, mungkin kurang bisa beradaptasi, maksudnya lebih cepat lagi beradaptasi ya. Sebenarnya sayang banget Mas Benny, kita deket sama Mas Benny, bercandaan, malah pas mau demis ya toh, pas mau konfirma tidak, mungkin ya karena masa berlaku BMS juga yang pendek banget, jadinya membuat semakin sempit waktu yang dibutuhkan. Tapi aku seneng banget Mas Benny, udah bisa kenal Mas Benny yang benar-benar pikir gemes lihat foto profilnya Mas Benny ya, yang penguin ya kan. Apakah Mas Benny kayak penguin? Kayaknya enggak, gantengan penguinnya Mas, tenang aja. bercanda. Pasti Mas Benny orang bertanggung jawab, murah senyum, baik. Aku bersyukur banget punya kakak tingkat seperti Mas Benny, punya teman, punya partner kayak Mas Benny. Senang banget. Aku berterima kasih buat Mas Benny yang mungkin selama di BMT udah pernah bantu aku.
udah pernah ngomongin aku memberi wejangan, tapi kayaknya belum pernah deh. Ya nanti aja. Yang pasti tali silaturahmi kita jangan sampai terputus. Sampai sini aja, kita masih satu teknik, kita masih teman. Ya, terima kasih Mas Bini, we miss you. Sekretaris kedua dari BEM FTUMS, Wulan Fitri Anggraini. Orangnya bertanggung jawab, berusaha menyelesaikan apapun yang memang tanggung jawab dia. Selain itu, solidaritasnya sama teman itu tinggi banget. Tapi, orangnya gampang bad mood. Kalau udah begitu, ya sudahlah. Ekspresinya itu loh, bikin orang lain gak berani buat ngomong sepatah kata pun. Selain itu, dia ini selalu berangan-angan jadi seorang bidadari. Konyol banget. Tapi katanya sih udah pensiun. Lucu. Lucu. Nggak suka dibilang anak kecil. Tapi emangnya sebenarnya dia masih anak kecil. Bener nggak teman-teman? Fakta loh ini, fakta. Next, selanjutnya Lulu. Lulu itu menurut saya dia itu orang yang sangat baik. Tapi belakangan ini dia jarang sekali datang ke BEM. Nggak tahu ya kenapa. Pokoknya bagi aku Lulu itu adalah orang yang baik, lucu, dan care sama temen. Itu deskripsi tentang Lulu. Ya teman-teman, maaf ya buat yang lagunya punya Lulu sama yang rekaman kedua hampir sama, karena untuk downloadan terakhir nggak bisa dibuka. Maaf. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Setahun bersama kalian sangat berarti. Fighting, keep on fire. Asoka itu sekretaris divisi PKM dan Ristek, program kreativitas mahasiswa dan riset teknologi. Ya, Asoka itu yang aku tahu, dia anak teknik kimia. Kita kenalnya pertama kali di magang. Setelah kenal di magang, sebenarnya nggak terlalu dekat sih. Dia cuma tahu, oh iya, kamu Maharani, ya kamu Asoka, udah itu aja. Tapi senang sih punya teman-teman baru pas dulu itu anak kimia ya. Sekarang ngomongin Asoka itu orangnya smart pasti ya. Jelas dia RSBI teknik kimia, terus juga dia baik hati, baik banget, terus dia orang yang mau bertanggung jawab juga ya kan. Dia kita nggak terlalu dekat sih sebenarnya, jadi aku nggak terlalu tahu, tapi ya sepengetahuan aku aja ya. Yang bertanggung jawab, baik, supel, juga humble, ramah, ngerasain juga. Yang termasuk orang yang ceriwis sih, ceria gitu kan. Ya menyenangkan sebenarnya. Kalau bisa lebih dekat lagi mungkin bisa lebih menyenangkan. Tapi ya itu, sayangnya Asoka memang aktif, tapi mungkin akhir-akhir ini jadi jarang aktif. Terus juga mungkin dia sibuk dengan perkuliahannya, ada urusannya gitu ya, maklum lah, masalah anak teknik ya kan ya. Anak teknik semuanya super sibuk sekali ya kan. Luar biasa. Itu aja sih yang saya kecewakan dari Asoka, kurang bisa mendekatkan diri dengan yang lain, terus kurang bisa lebih terbuka lagi ya. Mungkin itu aja sih.
dari kejelekannya itu lebih banyak baiknya kok. Pokoknya aku masih ingat dia dulu pernah nraktir saya pas di Pesma. Makasih buat makannya. Itu pertama kali saya makan di Pesma bersama Asoka. Ya, menyenangkan sekali sih sebenarnya punya teman seperti Asoka. Ya, I appreciate with what she did in BEM. Saya menghargai banget kerja kerasnya dia, saya mengapresiasi banget. Yang pasti yang selalu saya ingat dari Asoka adalah dia orang yang baik, ceria, ceriwis, dan gak ada satupun kejelekan yang akan saya ingat buat dia. Yang pasti Asoka adalah strong woman in engineering. Terima kasih untuk Asoka. Thank you. Oke, untuk Mbak Sinta. Mbak Sinta itu gimana ya? Kadang baik, kadang juga ya bejal. Oke. Dia itu mungkin karena dia cewek, hobinya itu sukanya ngobrol terus. Terutama sama 3 serangga yaitu Mbak Alil sama Mbak Mus. Yang saya suka dari dia itu dia suka memperlakukan temannya seperti sesuatu yang sangat penting dan berharga. Kalau aku lihat sih orangnya juga terbuka dan teguh sama pendiriannya, jadi sangat susah untuk dirubah-rubah kayaknya. Itu sisi positifnya ya. Tapi yang disayangkan mungkin sepenglihatan saya atau mungkin emang dia itu ikut membantu kalau diminta, dan dia juga orangnya gampang tersinggung, tapi dia juga simpatik terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Ya semoganya dia untuk kedepannya tetap sukses dan bergunalah bagi orang lain. Ya itulah. Semoga tambah cantik dan main pokernya dilanjutkan. Oke. Mungkin cukup ya. Terima kasih. Tita di BMFT UMS 2013 menjabat sebagai Sekretaris Divisi Pengembangan Masyarakat, juga sekaligus jadi Sekretaris Departemen PSDM. Tita, yang baik apa yang buruk dulu ya? Yaudah yang baik dulu aja. Yang baiknya Dita itu teman, sahabat, yang pastinya bukan pacar ya bagi saya. Dita itu cewek yang supel, humble, enjoyful, terus ya dia pasti bikin orang-orang di sekitar dia nyaman sama dia dengan celotehannya, dengan keceriaannya, dan juga kealayannya. Pertama kali kenal Dita pas di magang BMFT. Udah kelihatan sih sebenarnya dia tuh anak yang ceria, terus rame ya. Jadi kalau di samping dia itu kayaknya nggak mungkin kita jadi orang yang pendiam, pasti ikut ketularan rame ya. Tapi ya itulah yang saya suka dari Dita, dia selalu membuat orang-orang di sekitarnya itu nyaman sama dia, terus dia juga suka menolong teman-temannya,
Sayangnya belum pernah traktir sih kalau saya. Cukup menolong aja. Apa lagi ya? Dita juga strong woman. Kenapa? Ada buktinya. Karena dia telah ditinggal oleh sang ketua divisi, kepala divisinya, yaitu Mas Nanang, yang keluar dari BEM, dan dia sanggup menjalankan proker di divisinya dia dengan seorang diri. Tentunya dengan bantuan teman-teman BEM, tapi kan dia pasti tetap bebannya kayak, ya, I'm alone but not lonely. Mungkin itu yang dia rasakan. Dia sendiri, tapi dia nggak bakal merasa sendiri karena ada teman-teman BEM. Senang sih sebenarnya, apalagi lihat prokernya Dita yang di desa binaan itu seru sih. Dia termasuk yang suka anak kecil, jadi rame. Senang sih liatnya. Terus juga buruknya Dita itu apa ya, ke bawah bad mood. Dia udah bad mood, mukanya udah lusuh, kucel, dan itu ya ampun, paling nggak suka banget kalau udah lihat muka-muka kayak gitu ya. Ya 11-12 lah sama Wulan lah pokoknya. Tapi ya sedikit kok kejelekannya, yang banyak itu kebaikannya. Yang pasti saya harap Dita nggak pernah ngelupain saya, Maharani, dan terima kasih untuk selama ini. Pengurus BEM selanjutnya adalah seorang kepala divisi eksternal. Dia adalah Trias Munarsyah. Pasti nggak asing lagi dong. Dia ini kan orang yang paling unik cara bicaranya di BEM. Nggak ada yang bisa ngalahin dia deh. Mungkin ya, kalau ada timbangan buat ngitung pahala di sini, Mas Trias paling berat pahalanya. Soalnya tiap dia ngomong pasti bikin ketawa orang. Tapi ya, orangnya emang agak aneh, susah dimengerti jalan pikirannya. Maunya itu gimana? Kadang kita kesulitan buat memahaminya. Ini nih wakil gubernur kita, Mbak Adika Maratus Solika. Mbak Adika itu orangnya unik. Kalau ngomong itu subhanallah banget. Subhanallah pokoknya. Kita pengennya sih Mbak Adika bisa jadi orang tua buat kita. Sebenarnya sih udah jadi sih. Kan pasangannya Pak Gu. Tapi sayangnya kita jarang ketemu sama Mbak Dika, jadi jarang komunikasi deh. Ya. Selanjutnya ada Mas Azhar, namanya Mas Azhar Faris Prabowo. Dia itu kepala departemen dari pengembangan dan organisasi. Dia juga yang di BEM itu menurut kita tuh paling tua. Karena apa? Karena cuma dia yang rambutnya kelihatan ubannya. Meskipun ada sih yang ada ubannya juga, tapi kelihatannya tuh cuma dia yang paling mencolok. Terus Mas Azhar itu orangnya kelihatannya nyepelein banget ya, nyepelein, tapi sebenarnya dia tuh kerjanya bagus, dia solid, dia loyal, dia juga mau kerja sama teman-temannya. Perlu ditingkatin aja sih Mas. Terus jeleknya Mas Azhar apa ya? Ya itu tadi, cuma dia rada nyepelein aja, terus ngomongnya juga rada suka ngelantur. Tapi nggak apa-apa Mas, nggak ada lo nggak rame. Mas Tri Hartanto, Gubernur Mahasiswa Fakultas Teknik 2013 ini adalah sosok pemimpin yang patut dicontoh. Yang patut dicontoh dari dia, yang pertama, bijaksana. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, gak pernah bisa marah. Padahal sering banget dia dibully sama yang muda-muda, tapi balasannya cuma senyum. Ya Allah, sabar banget ya Mas kamu itu. Tapi kadang ada sih jeleknya Mas Tri.
Wah, kalau udah pusing sama sesuatu hal, wajahnya itu loh, wah udah ditekuk setekuk-tekuknya, rambutnya diacak seacak-acaknya, dan itulah muka jeleknya Mas Tri. Terus kadang Mas Tri juga bisa alay. Alaynya itu minta ampun, malah ngelebihin yang lain-lain. Terus kalau bully juga, awalnya diem, tapi kata-kata buliannya yang keluar itu jelek banget. Ada lagi sih Mas satu, jangan jadi orang yang sok jaim banget. Mau sok jaim amit-amit, kita tuh udah temenan, udah keluarga, kamu itu kayak bapaknya kita, tapi masa kamu jaim? Iya, pasangannya Mbak Cika. Ingat ya Mas ya, jangan jaim. Oke? Oke. Kemudian for insan, bingung juga ya. Tapi kalau dilihat, dia itu orangnya seorang yang penyendiri dan sangat suka banget sama yang namanya hiburan dan waktu santai. Dan dia paling suka dengan kebebasan. Dia susah diatur. Tapi dia juga unik juga. Dan dia selalu berusaha untuk mewujudkan impian dan harapannya. Mungkin dia juga orangnya moody, mau mengerjakan kalau moodnya bagus, dan orangnya suka bercanda, walaupun ya gitulah. Untuk sosialnya dia juga sebenarnya sih masih kurang, dan semoga untuk kedepannya dia bisa punya teman dan lebih berbaurlah dengan teman-temannya. Di BEM sendiri ya walaupun kurang maksimal, tapi dia juga punya semangat yang tinggi ya, karena orangnya mudi lah mungkin ya. Mungkin itu aja. Mungkin saya juga mau minta maaf kepada semuanya kalau dari kata-kata saya yang kurang berkenan atau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Intinya saya ingin yang terbaik untuk kalian ke depannya. Semoga kita bisa sukses dan selalu dapat membantu dan membahagiakan orang lain. For kalian semua, jadilah diri sendiri. Dan kalau bisa, saya seperti Harjo Kopet, pedulikan orang lain sebelum pedulikan diri sendiri. Mungkin itu dia prinsip saya ya. Tapi yang paling utama, tetaplah berorganisasi dan hidupilah organisasi jika kalian ingin di organisasi. Tetap semangat dan semangatlah tanpa henti. Loyalitas tiada henti. Arizal Aditya. Terima kasih. Mas Nova, nama panjangnya Mas Adik Nova Rohmawi WA. Dia menjabat sebagai sekretaris Departemen PO. Nah, Mas Nova ini biasanya kita sebut sebagai desainernya BEM-FT 2013. Kenapa kita bilang kayak gitu? Soalnya kebanyakan tiap kali membuat MMT, backdrop, dan sebagainya, yang desain ya Mas Nova. Tapi emang bagus sih hasil desainannya. Ya kita salut sih sama kamu Mas. Terus ada lagi sisi positifnya Mas Nova. Mas Nova itu fungsionaris yang paling rajin. Gimana enggak? Kalau dia punya acara persiapannya jauh-jauh hari banget.
Dan kalau disuruh buat apa-apa, ya udah langsung cepet-cepetan dibuat sama dia. Satu bukti lagi, rajinnya Mas Nova, LPJ. LPJ yang paling rajin ya Mas Nova. Contohnya, studi banding. Kemarin baru pulang dan hari ini udah selesai LPJ-nya. Hebat banget. Keren nggak kayak gitu? Keren. Tapi ada salahnya juga. Mas Nova itu sukanya kerja sendiri. Jarang banget minta bantuan sama orang lain. Harusnya kan bisa kerja sama Mas, sama yang lainnya, nggak dikerjain sendiri. Tapi nggak apa-apa sih, sip buat kamu. Apalagi buat rajinmu. Lanjutkan ya rajinmu. Cuma ditambah aja kerjasamanya sama orang lain. Oke Mas Nova? Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya dapat tugas buat mengomentari tentang Mas Gigi. Mas Gigi, kalau menurut aku orangnya itu baik, pinter, cerdas, gak sombong, dan sangat penyemangat. Kata-kata favorit dari Mas Gigi adalah keep on fire. Ya, apalagi ya tentang Mas Gigi. Orangnya simple dan supel. Selalu memotivasi adik-adik tingkatnya untuk terus semangat dan pantang menyerah. Itu tentang Mas Gigi. Tarang! Dan selanjutnya yaitu Arizal Aditya, yang biasa dipanggil si Om. Om Arizal itu orangnya baik. Kadang kalau bikin lelucon gak ada lucu-lucunya kalau menurut aku. Orang yang TE dan bercandaannya menurut aku gak mutu, gak lucu. Tapi ya mau bagaimana lagi, mungkin memang karakternya seperti itu. Tapi dia orang yang cooling ketika menghadapi masalah, dan dia selalu menyelesaikan masalah dengan cepat, santai, pokoknya dengan benar-benar cooling deh. Om Arizal itu juga termasuk orang yang pinter dalam banyak hal. Organisasinya juga banyak. Dan yang aku ingin tiru dari dia, dengan organisasi sebanyak itu, dia bisa konsen ke semuanya. Bravo buat Om Arizal. Selanjutnya ini adalah anggota dari Departemen TO, Mbak Aulia Firda Alfiana. Sosok yang benar-benar keibuan. Bisa dibilang ibunya dari anak-anakku. Pemikirannya dewasa, bisa ngayomi dan ngasih pencerahan buat yang lain. Tapi kadang-kadang ada sih sifat yang masih seperti anak kecil. Pis mbak. Dan ketika wajahnya udah ditekuk, saran aja sih, jangan coba-coba buat gangguin dia. Dan untuk kakak-kakak juga yang ada perlu bagian konsumsi, bisa tanya kok sama Mbak Al ini. Soalnya Mbak Al ini kan masternya konsumsi. Hehehe, betul. Dan selanjutnya adalah seorang kadep dari PSDM sekaligus kadif dari kaderisasi. Dia adalah Mas Eko Budi Utomo. Dia ini orang yang mempunyai karakter yang keras, tapi agak nyeleneh, alay, kepon juga. Tapi walaupun begitu, soal wawasannya, pengetahuannya tentang dunia luar dan cara bicaranya itu loh, perlu kita acungi 2 jempol. Acungan jempol, yeay! Dan mungkin gara-gara itu pula kadang kita sering kebingungan saat bicara sama dia. Mungkin karena radar kita belum sampai ya.
sedih. Dan yang perlu kalian ingat juga, jika kalian pengen nyari dia, nggak perlu susah, nggak perlu repot-repot, tinggal datang aja ke tempat tongkrongan favoritnya. Ada dua nih, satu Popeye dan Donald. Untuk Mas Nanang, gimana ya? Dia itu kalau dilihat